Baik, materi siang ini adalah salah satu fungsi yang ada pada Wolfram Matematika ya, yaitu namanya adalah Social Network Analysis ya. Dari penjelasan singkatnya ini terlihat ya bahwa Social Network Analysis adalah merepresentasikan ya hubungan antara entitas-entitas sosial, baik persahabatan, kemudian komunikasi, kemudian juga transaksi atau proses-proses birokrasi di antara instansi ataupun perusahaan. Nah, di sini kita bisa melihat siapa orang-orang pentingnya, important actors, kemudian bentuk grupnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini adalah seperti itu ya, kita bisa memantau atau mengevaluasi atau membaca ya dari jejaring sosial ini ya, sebetulnya keterkaitan antar instansi atau antar person itu seperti apa. Nah, dalam social network analysis ada dua bagian ya. Yang pertama adalah ketika dengan menggunakan data yang kita input sendiri, kita input datanya ke dalam Excel ya, kemudian kita analisa di Wolfram Matematika. Dan yang kedua adalah tentang tentang social network analysis ya, ketika datanya itu diambil dari media sosial ya, yang dalam kasus ini akan saya berikan lewat Twitter. Baik, kita mulai saja ya. Untuk materi hari ini, silakan dibuka notebooknya, notebook social network analysis ya. Lebih baik saya share screen adalah ini saja, desktop saya lebih gampang nanti. Share screen, ya screen gitu ya. Oke. Nah, yang pertama silakan buka notebooknya, social network analysis ya. Ini adalah import datanya. Jadi datanya ini ada di Google Sheet ya. Silakan bisa dibuka dulu. Mungkin kita bisa buka sama-sama ya. Ini adalah datanya yang terdapat di Google Sheet. Salah, sorry. Saya dari Drive saja, saya buka dari Drive saja. Ada yang salah ini. Birokrasi ya, ini filenya ya, tapi kalau dari luar udah nggak salah. Nah, kita lihat ya, ini ada social networknya seperti ini hanya sebagai ilustrasi saja ya rekan-rekan sekalian. Nah, misalnya kita kumpulkan dari data misalnya ada 4 urusan, misalnya 4 urusan, ada KTP, urusan pembuatan KTP, ada IMB, akta kelahiran, dan SKCK. Untuk tiap urusan ini ada network, ada jejaring tadi seperti tadi ya, saya bilang tadi ya, transaksi antar instansi. Jadi misalnya dari tahap 1 harus dari kelurahan ke kecamatan. Kemudian tahap kedua dari kecamatan ke Dispenduk, kemudian tahap ketiga Dispenduk kecamatan, balik lagi ke kecamatan, dan tempat balik lagi ke kelurahan. Demikian juga seterusnya ya sampai ke SCK. Bisa dalam menyusun SKCK itu atau mengajukan SKCK, seorang warga negara ataupun masyarakat penduduk itu ya harus mengawali prosesnya dari kecamatan, dari kelurahan, kemudian ke kecamatan ke Dispenduk, dan kemudian Dispenduk harusnya ini saya tambahkan lagi ya tahap 3 Dispenduk ke kelurahan. Itu ya, ini tahap terakhirnya ya. Ini adalah datanya. Nah, kembali lagi, ini data ini kita import ke Wolfram ya, Social Network Analysis ya. Nah, ini datanya ya, kan tadi dari Excel sudah bisa dibuka ini eh, di Wolframnya ya. Kita lihat ada urusan KTP, IMB, kelahiran, tahap 1 kelurahan, kecamatan, tahap 2 kecamatan, Dispenduk, dan seterusnya. Nah, saya kita tidak perlukan adalah dua kolom ini ya, baris 1 dan kolom 1 kan kita nggak perlu ya, yang ini kita tidak perlu, yang ini juga kita tidak perlu, kita drop akhirnya. Ini adalah, sorry, oh ini harusnya data, sorry, data 2, data, ini drop data, sorry. Agak salah ya, silakan diketik ya, ini salah saya, harusnya drop data 2. Ya, drop data 1, tabel form data kelurahan, kecamatan, dan seterusnya ya, yang atas ini kan kita tidak perlu, yang ini dan ini kita tidak perlu. Nah, ini langsung saja, mudah sekali sebetulnya proses network analisis ini ya. Map dari transpose. Anjing. Nah, ini adalah perintahnya ya. Jadi kita menggunakan birokrasi, map trap, directed edge, artinya ada panahnya, partition data dari data 2 ini ya. Kemudian kita ditransport.
Ini langsung kita shift enter. Nah, ini kita langsung kelihatan panah-panahnya ini ya. Jadi urutan-urutannya kan langsung dari yang bentuk tabel, sekarang sudah berubah menjadi bentuk network graph ya, edge ya, atau panah-panah seperti ini ya. Misalnya dari kelurahan, kecamatan, kecamatan dispenduk, dispenduk kecamatan, kecamatan kelurahan, dan seterusnya. Nah, ini untuk lebih mudah pengamatan ya, tinggal kita masuk perintahnya ya, jadi graph. Jadi yang tadi kita petakan seperti ini, kita buat grafnya. Kalau ada salah-salah tolong diperbaiki sendiri saja ya. Tadi salah birokrasi 1. Ini harusnya birokrasi saja. Benar, pencet shift enter. Nah, ini hasil rekan-rekan sekalian. Langsung kan mudah sekali ya network analisis dari matematika ini. Kita bisa melihat bahwa inilah alur urusan kependudukan misalnya gitu. Mulai dari KTP, IMB, akta kelahiran, SKCK. Inilah prosesnya seperti ini gitu. Nah, ini misalnya ya. Nah, kemudian kita lihat ini masih ada data yang salah-salah seperti ini ya. Nah, ini kalau saya masukkan perintahnya, ini perbaikilah copy paste ya, copy paste dari birokrasi ke birokrasi 2, hapus data yang kosong. Maksudnya data kosong begini, ada data-data yang menyebabkan mapnya agak error gitu. Misalnya ya, misalnya ini loh, ini kan ini error ya, kemudian ini juga error, ini contohnya saya beri error. Ini data yang error nih, dia nggak ada pasangannya soalnya. Tuh ya. Ini kan kecamatan kemana kan nggak jelas kan, kemudian ini kelurahan kemana juga nggak jelas. Ini dispenduk kelurahan ini juga error, nggak jelas ini ya. Nah, ini perlu kita perbaiki dulu. Nah, caranya sederhana ya, tinggal di copy paste saja ke sini, ini di select, ini di select, ya, di copy, ya, copy, paste ke bawah sini. Nah, yang error-error tadi tinggal kita hapus saja. Misalnya ini ya, error kan ini kita hapus gitu. Delete. Nah, mana lagi yang salah ya? Kecamatan dispenduk, kecamatan, ini juga error, kita hapus. Ya, jangan lupa komanya harus cuma boleh ada 1 ya. Kelurahan kecamatan ini juga error ya. Sementara ini masih manual, saya belum tahu caranya gimana otomatis membersihkan ini. Kemudian dinas perizinan, dispenda, kecamatan, dan lain-lain ya. Ini adalah data yang sudah kita perbaiki ya. Nah, kemudian grafnya ya kita buat pakai birokrasi 2 dan yang ini. Kita lihat ya, ini kan error-errornya sudah hilang ya. Nih. Ada error tadi misalnya ini sudah hilang. Seperti ini ya, dia kan ngeloop ya. Ini sudah hilang. Ya tinggal di copy paste gitu saja lah. Nah. Oke ya. Nah, ini udah jalan. Kalau sudah ini sudah oke. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat community graph plot ya. Community graph plot artinya melihat yang berhubungannya dekat gitu ya. Misalnya bukan alur 2 ini birokrasi 2 ya. Sorry, kadang-kadang namanya masih salah saya. Birokrasi 2 dan vertex. Nah, ini hasilnya. Ya sebetulnya nggak beda jauh, ini kan datanya masih sangat sederhana ya. Jadi kita lihat ada 3 kelompok utama, kelurahan, dispenduk, kecamatan, mereka satu kelompok, dan juga dispenda dan dinas perizinan. Kelompok yang satunya lagi. Nah, ini ya secara sederhana adalah bagaimana kita bisa menyusun social network dengan menggunakan data yang kita import dari Excel. Untuk aplikasinya banyak sekali bisa kita bayangkan ya, misalnya bukan hanya untuk perizinan misalnya ya, tapi bisa juga misalnya untuk komoditas ya. Misalnya komoditas mobil ya, mobil itu perlu bahan baku apa saja, dari besi, besi menjadi ini, besi menjadi ini. Atau ketika kita membahas tentang agroindustri ya, agroindustri kan bahannya banyak ya, misalnya beras. Beras itu kemudian jadi produk, produknya tepung beras jadi kue dan seterusnya. Dan di sisi lain tepung beras juga bisa menjadi produk lain, misalnya produk makanan ringan, makanan kemasan, dan lain-lain. Dibuat oleh kita networknya seperti itu, kemudian kita petakan sehingga kita bisa melihat mana sih titik-titik utama tersebut ya. Misalnya beras, produk beras, itu dia paling banyak tuh dipakai di mana. Atau komoditas apa gitu, komoditas apa yang paling banyak digunakan misalnya gitu dari berbagai komoditas, dari berbagai produk. Misalnya di daerah ada sentra UMKM-nya ya, ada camilan, ada makanan ringan apa gitu, makanan kemasan yang banyak, itu kita bisa petakan produk yang paling banyak komoditas ya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di situ.
Nah, ini adalah bagian pertama dari social network analysis yang merupakan bagian pertama dari network analysis yang datanya itu kita hasilkan atau kita entry sendiri dari Excel ya, di sheet ya, atau bisa juga di Excel seperti saya ceritakan di kuliah kelas sebelumnya, kita bisa saja import dari file Excel lokal yang disimpan di komputer. Di contoh ini yang saya gunakan adalah dari secara online. Oke, untuk bagian pertama mungkin ini dulu, silakan kalian coba-coba dulu semuanya. Silakan kita tunggu 5 menit ya, kita coba 5 menit sebelum kita lanjut ke materi berikutnya.